Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat minggu ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh memelihara kehidupan kami. Kami mau belajar dan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh senantiasa kami mengerti, kami imani, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada minggu ini, hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas. Saudara-saudara, berbicara tentang hikmat tidak bisa kita dapatkan dari dunia pendidikan. Tidak ada mata pelajaran, tidak ada mata kuliah yang bisa mengajarkan tentang hikmat. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Hikmat itu bukan dari manusia, tetapi hikmat itu datangnya dari Tuhan Allah. Hikmat tidak dapat kita peroleh dari manusia. Apapun titelnya, apapun profesinya, tidak dapat memberikan hikmat yang dari Allah itu kepada kita. Tetapi hikmat itu sesungguhnya murni berasal dari Tuhan Allah. Hanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mau memperoleh hikmat, maka kemanapun kita sekolah, tidak kita akan temui. Ketika kita mau memperoleh hikmat, kita harus datang kepada si pemberi hikmat, yaitu Tuhan Allah melalui doa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang cerdas, banyak orang intelektual, tetapi mereka belum tentu memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui surat Yakobus ini ada dua macam hikmat yang dikatakannya. Pertama, hikmat dari dunia dan hikmat dari Allah yang dari atas. Hikmat dunia adalah orang-orang yang menaruh iri hati, adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri, adalah orang-orang yang berdusta melawan kebenaran, adalah orang-orang yang suka menghadirkan kekacauan dan menimbulkan banyaknya kejahatan-kejahatan. Itulah hikmat dunia. Ketika ada iri hati, maka di dalamnya bukanlah ada hikmat dari Tuhan. Ketika mementingkan diri sendiri, maka
bukanlah hikmat dari Tuhan, tetapi hikmat dunia yang dimilikinya. Dampak ataupun akibat dari hikmat dunia ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kekacauan. Kalau sudah ada iri hati, mementingkan diri sendiri, berdusta melawan kebenaran, maka yang terjadi adalah kekacauan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Allah adalah murni, adalah peramah, penurut, bahkan pembawa damai. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika semua hikmat Allah ini, hikmat yang dari atas ini kita kerjakan dan lakukan, apa dampak atau akibatnya? Maka kedamaianlah yang akan terjadi, bukan kekacauan. Sekarang kita mau introspeksi diri. Apakah kita berada di posisi hikmat dunia atau hikmat yang dari atas, hikmat dari Allah? Ketika kehadiran kita membawa kekacauan, maka sesungguhnya yang ada dalam diri kita adalah hikmat dunia. Tapi sebaliknya, ketika kita berada dan membawa kedamaian, berarti hikmat yang dari ataslah, yaitu dari Allah, ada dalam hidup kita. Kita bisa melihat diri kita sendiri dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Hikmat yang bagaimana ada dalam diriku. Setelah itu kita bisa melihat orang-orang yang di sekitar kita. Kalau ada iri hati di dalamnya, kita masih iri kepada orang yang berhasil, kita masih iri karena orang lebih baik, orang lebih sukses, berarti masih hikmat dunia. Kalau kita mementingkan diri sendiri, memiliki sikap ego, berarti hikmat dunia masih ada dalam diri kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang penurut, menjadi orang yang pembawa damai, berarti kita adalah orang-orang yang memiliki hikmat dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika surat Yakobus ini kita dengar, mungkin kita akan kembali bergumul dan merenung. Aku mau hikmat dari Tuhan agar hidupku mendatangkan kedamaian, bukan mendatangkan kekacauan. Bagaimana hikmat ini bisa kita peroleh? Pastinya hanya melalui doa. Ketika anak-anak belajar, ketika anak-anak sekolah, sering mereka berkata, Tuhan berikan aku kepintaran. Sesungguhnya bukanlah kepintaran yang utama, tetapi hikmat Tuhan yang terutama. Karena hikmat Tuhan melebihi daripada kecerdasan dan kepintaran. Ketika seorang anak dan siapapun, bahkan kita yang sudah dewasa, memiliki hikmat yang dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang mendatangkan kedamaian. Orang yang berhikmat pasti dapat menjadi berkat. Orang yang berhikmat pasti tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Tanpa hikmat dari Tuhan Bapak Ibu, kita akan dapat diombang-ambingkan oleh arus zaman ini. Kita tidak dapat menguasai dunia. Kita tidak dapat menjaga dan mengawasi diri kita sendiri tanpa hikmat dari Tuhan. Tetapi ketika ada hikmat dari Tuhan yang kita minta dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan dengan anugerahnya memberikan itu kepada kita, agar kita dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Dengan hikmat kita dapat menguasai diri. Dengan hikmat kita dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari terus katakan kepada Tuhan, berikan hikmat kepada anak-anakku. Berikan hikmat
kepadaku sebagai orang tua. Berikan hikmat kepadaku sebagai pekerja dan pelayan, agar kami melakukan segala semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Alkitab, raja yang terkenal hikmatnya adalah Raja Salomo. Dia terkenal dengan hikmatnya. Dia bukan meminta kekayaan, dia bukan meminta harta yang berlimpah, tetapi hanya hikmat yang dimintanya. Ketika hikmat itu dimintanya, Tuhan berikan itu, dan Tuhan tambahkan yang lainnya. Harta umur panjang, semua Tuhan berikan. Dan hikmat itu dibuktikan oleh Raja Salomo ketika dia diperhadapkan dengan perkara dua perempuan yang memiliki anak, dan anaknya ada yang mati. Ketika mereka berebut, ini anakku, Salomo katakan, ambil pedang. Maka ibu yang memiliki anak yang masih hidup ini mengatakan, biarlah anak itu diberikan kepadanya. Tetapi apa kata Salomo? Tidak, anak ini adalah anak dari ibu ini. Bapak Ibu saudara-saudara, itu adalah hikmat. Hikmat yang lahir dari Allah, hikmat yang datangnya dari atas, bukan karena kecerdasan dan kepintaran intelektual yang kita peroleh dari dunia pendidikan. Hikmat itu segalanya. Ketika hikmat sudah ada dalam diri kita, Bapak Ibu, maka kita bisa menjadi pribadi yang tetap berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan anugerahkan hikmat yang dari Allah kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami hidup melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak kami sendiri. Agar kami bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh karena anugerah dan rahmat-Nya, kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, terlebih mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, yang memberkati dan memelihara kehidupan kami. Kami puji dan muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur setiap waktu Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu ini mau kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah berkati hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-19. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang melawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia,
Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu janganlah kamu berikan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hendaklah kamu berakar dan dibangun di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dan dibangun di atas Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kalau kita bertanya kepada orang-orang percaya yang kita sebut dengan orang-orang Kristen, maka mereka akan mengatakan, aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Aku percaya Yesus itu telah menyelamatkanku dari dosa-dosaku. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kepercayaan itu terkadang tidak sesuai dengan pengakuan yang disampaikan oleh orang-orang percaya dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak contoh yang boleh kita lihat dan saksikan. Kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi orang percaya yang tetap melakukan tradisi-tradisi yang tidak benar, tradisi-tradisi yang sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh, kita percaya tradisi jarah ke kubur orang-orang yang kita kasihi, ke kubur orang-orang yang telah terlebih dahulu mendahulu kita. Itu adalah tradisi yang baik. Kita boleh datang mengingat segala kebaikannya, segala nasihat yang pernah dilakukan, yang diucapkannya, bahkan pengorbanan-pengorbanan yang pernah dikerjakannya untuk kita. Sebatas itu baik. Tetapi ada orang percaya, Bapak Ibu saudara-saudara, pergi jarak ke kubur orang-orang yang terlebih dahulu, yang telah mengasihi kita, yang telah meninggal terlebih dahulu, berdoa di kubur dengan mengatakan, kiranya rohmu yang memberkati semua kami anak-anakmu. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang salah. Tidak bisa roh orang mati memberkati yang hidup. Orang yang hidup yang memberkati adalah Tuhan. Itu yang salah. Kalau sebatas jarah untuk mengenang itu baik, tetapi jarah ketika kita berdoa agar roh orang mati ini memberkati dan menyertai kita, itulah yang salah. Itu tradisi salah. Tetapi masih banyak orang-orang percaya melakukan itu. Tidak sesuai iman yang diucapkannya dengan praktek kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara, itu yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Rasul Paulus tahu jemaat Kolose itu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tetapi Rasul Paulus ingatkan mereka agar mereka dapat berakar di dalam Dia dan bertumbuh di dalam Dia. Berakar, bertumbuh, dan dibangun di atas Dia. Sesungguhnya ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Kolose. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara?
walaupun mereka sudah menerima percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka harus tetap waspada kepada ajaran-ajaran, bahkan tradisi-tradisi, bahkan kebudayaan-kebudayaan yang bisa mengombang-ambingkan iman percaya mereka. Kalau mereka tidak pegang teguh iman mereka, maka mereka akan gampang diombang-ambingkan. Banyak ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan iman percaya kita. Apalagi di zaman-zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita tidak berpegang teguh pada kepercayaan kita, maka kita bisa diombang-ambingkan iman percaya kita. Akan banyak doktrin-doktrin, dogma-dogma yang baru. Sesungguhnya kalau kita tidak berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia, maka kita bisa digoncangkan iman percaya kita. Bagaimana Rasul Paulus ingatkan agar kita berakar dalam Dia? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ketika kita tidak setia mendengarkan firman Tuhan, memuji dan bersekutu kepada Dia, dan tidak memiliki jam-jam doa kepada Tuhan, maka kita tidak dapat berakar dalam Dia. Orang yang berakar, bertumbuh, dan berbuah, ini adalah orang-orang yang tidak bisa diombang-ambingkan iman percayanya. Karena dia berpegang teguh pada imannya dan dibangun di atas Dia. Segala sesuatu yang kita pikirkan berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Segala sesuatu yang kita rencanakan dan lakukan harus berdasarkan kehendak Tuhan. Harus didasarkan oleh karena iman kita kepada Tuhan, bukan karena keinginan kita semata. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita sudah berakar, bertumbuh, dan berbuah, dan dibangun di atas Dia, maka apapun yang kita dengarkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka itu bisa saja tidak kita imani. Boleh kita dengar, tetapi apa yang kita dengar sesungguhnya bukanlah menjadi iman percaya kita. Yang menjadi iman kita adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sekitar kita mungkin banyak hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Datanglah kepada hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mendengarkan ajaran baru, doktrin baru, datang kepada hamba Tuhan. Mencoba memberikan atau mendengarkan pemahaman-pemahaman baru tentang apa yang kita dengarkan. Jangan kita mendengarkan ajaran baru dan kita telan bulat-bulat, dan itu pula yang menjadi kita imani. Jangan. Iman kita harus jelas. Aku diselamatkan karena Yesus. Yesus mati di kayu salib karena dosaku. Yesus mati, Yesus bangkit oleh karena kuasa Allah ada di dalamnya. Kita harus percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga kita boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Kita harus berakar, harus bertumbuh, berbuah, dan segala yang kita lakukan harus berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengatakan aku Kristen, aku percaya sama Yesus, tetapi kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Seperti yang kami katakan awal tadi, kalau kita memang percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan, kita tidak akan berdoa kepada roh orang mati untuk memberkati dan menyertai kita. Tetapi kepada Tuhanlah yang menciptakan dan menyelamatkan kita. Kepadanya lah kita berdoa agar kita diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat firman Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Roh-Mu yang menolong kami, agar hidup kami tetap percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.